Buat Asbi, Encun alias Ahmad Gojal. Gue tahu juga pertemuan lo di Hotel Novotel, ya kan? Tangerang. Lo apaan? Lo tuh ngebahas tentang pengajuan PM1. Udah ngaku aja dah. Nih, biar pada tahu ya. PM1 itu apa? Artinya pengajuan surat dari BPN untuk ditandatangani lurah nih ya. Biar apa? Biar jadi sertifikat. Tuh. Banyak tuh yang bermain di situ. Dia mainnya di Hotel Novotel Tangerang. Lo mau ngomong apa lagi? Gua bongkar lo. Gua habis baca laporan Tempo yang judulnya Pagar Makan Lautan. Tapi yang menarik bagi gua bukan siapa dalang di balik pembuatan pagar lautan itu. Karena kita sudah tahu sama tahulah siapa gitu ya. Kodenya Kongguan yang kemudian berkong kali kong dengan pejabat dan aparatur desa. Yang menarik bagi gua adalah siapa orang yang mau dibayar buat masang pagar lautan itu. Dan kalian tahu siapa? Nelayan. Dan berdasarkan laporan Tempo ini, mereka dibayar 120.000 per hari. Gua sampai sekarang nggak habis pikir, kok mau-maunya gitu ya dibayar 120.000 per hari buat merusak mata pencaharian mereka sendiri jangka panjang nanti gitu. Hanya karena dibayar uang cepat, mereka mau loh merusak mata pencaharian mereka sendiri. Yang pastinya panjang pagar lautan ini 30 km. Dan kalau mereka nanti mau melaut, mau mengambil ikan, mereka harus mutar tuh. Dan itu kan berarti membutuhkan minyak lebih banyak, solar yang lebih banyak, dan itu pasti merugikan mereka sendiri. Inilah ya problem kita semua. Kita tuh masih banyak yang mau dengan uang cepat tanpa memikirkan jangka panjang. Dan itu sebenarnya ruginya tuh bukan orang lain, tapi nelayan itu sendiri gitu loh. Nelayan itu sendiri yang rugi, tapi dia mau merusak itu hanya karena duit. Paling berapa sih? Paling juga mereka dapat masang itu katakanlah 5 juta. Tapi efeknya mereka merusak mata pencaharian mereka di masa yang akan datang coba. Dan mereka mau melakukan itu. Teguran apa tuh bang? Ya mungkin dalam bentuk uang. Oh ya? Udah ada yang mau bayar? Oh belum, tapi kan saya tidak mau untuk membuka itu. Aha. Jadi saya menutup diri untuk tidak ada orang menyerahkan sesuatu pada saya. Tapi sudah sempat ditawarin? Secara implisit iya. Ini untuk apa? Tutup mulut di kasusnya pagar laut Tangerang ya, ini? Tutup mulut itu artinya sebelum itu saya sudah mengalami itu tahun 2023. Okay. Pasca saya mengisi di podcast Novel Baswedan yang bahas soal reklamasi Tangerang. Ya karena saya menutup diri, beberapa nomor saya blokir. Pada akhirnya saya disomasi. Oke, termasuk yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini ya saya sudah ada upaya yang mengarah ke sana sih. Oke, aku dengar Bang Gufron kan bilang kayak gini. Baru sekarang sepertinya berani menyebutkan nama-nama itu. Ya. Nama-nama yang diduga terlibat ya Bang, ya, dalam pemasangan pagar laut ini. Kenapa Abang sampai bilang baru berani sekarang untuk menyebut nama-nama itu? Memangnya kondisi apa yang berbeda sekarang dibandingkan dulu Bang? Jadi sebelum dijadikan PSN itu proyek strategis ya, nasional. Sebelum PIK 2 dijadikan proyek strategis nasional, itu situasinya buat kami ya itu mencekam. Mencekamnya gimana? Karena di daerah pesisir Tangerang itu sering berkeliaran preman-preman ormas-ormas yang mengintimidasi masyarakat. Ada beberapa kasus misalnya sawah-sawah yang dianggap ini masuk plotting, itu ditancapkan pelang-pelang. Oleh? Ya oleh kelompok-kelompok ormas-ormas ini. Nah ketika kemudian pelangnya dicabut oleh pemilik lahan, artinya yang punya tanah, yang punya sawah, ya beberapa diantaranya harus dilaporkan ke polisian. Kemudian ada teman-teman saya aktivis ya termasuk juga LSM, ketika dia mengkritik katakanlah Agung Sedayu, itu biasanya segera dipanggil oleh polisian. Apalagi kalau menyebut-nyebut nama Aguan itu pasti langsung bisa ditangkap. Situasinya memang buat kami termasuk masyarakat yang terdampak itu tidak ada keberanian untuk mengungkap semua ini. Kenapa sekarang jadi berani? Peralihan kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya? Ya, Pusat? dari Jokowi ke Prabowo.
Bedanya apa memangnya? Karena dari kepemimpinan Presiden Jokowi itu semuanya dikendalikan. Oleh? Iya, oleh oligarki. Polisian sudah dikendalikan, preman, ormas, semuanya. Jadi kalau ada orang yang mau mempertanyakan, menggugat soal PIK 2, ya pilihannya 2. Kalau dia kalau tidak menjadi bagian dari aguan, maka tentu dia akan mengalami kriminalisasi. Bahkan beberapa diantaranya sudah dipenjara. Ya, ini mah kita paham. Kita juga pernah dulu kayak begitu. Koruptor bisa jalan damai ya. Indonesia ada betungki, woy. Kalau kemarin rakyatnya ada banyak betungki, tapi Indonesia ada betungki kali ini. Memang rakyat Indonesia tuh banyak peka. Betungki dalam kubur tuh banyak rakyat Indonesia. Dulu kan kalau pilih Pak Anies gak kayak gini cerita ya. Ini mana admin Gerindra, biasa aktif di media sosial. Udah gak ada nampak lagi pun tengok berapa hari ini. Ini kayak mana ini kayak gini berita nih. Mana lagi kasih makan orang-orang pakai daun kelor. Bagus pakai daun jelatang lah, biar gatal-gatal. Ampun lah kalian, aku nonton aja lah. Aku nggak milih ya. Itu gak tahu aku ngomong lagi, udah habis bahan kata-kata aku. Macan nggak bisa berburu hanya dengan mengaum. Seekor macan tidak akan pernah bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Ayo, apa artinya? Masih mending kalau ngomongnya bener, ada dasar kajian ilmiah sesuai norma hukum. Udah cuma ngomongnya pun ngasal. Koruptor dimaafin, kelapa sawit juga pohon, gubernur dipilih DPRD. Itu mah bukan macan, itu macan. Jan kacau tenan. Pak Prabowo renek suarane blas ya niki kasus harpe muis 300 triliun gene abane macan nasi aku. Duh, Pak Prabowo isin aku di lok-lokne rombongane Anies karo Ganjar, jan isin aku, Pak. Yuk. Pak Prabowo wis tak kira tegas kaline ya halah piye iki, Pak. Aku jan dilok-lokne iki diserang karo rombongane Ganjar karo rombongane Anies iki. Ya toh. Lah terus Gibran apa meneh malah nyelimur, malah nyetel waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil ngono jare Gibran, wakile sampean nih, Pak. Aduh, piye iki, Pak macan asiane apa wis ora galak neh iki, apa wis turu jan sepurane tenan iki Pak Prabowo. Kecewa pol pendukungmu tenan. Ya toh, nah terus admin Gerindramu iki, Pak, biasane ki yo guacor lho, Pak. Blas iku rene abane, Pak. Piye kira-kira iki Pak Prabowo iki? Duh, anak mbahmu isin ki, Pak. Penegakan hukum Indonesia, Pak, melempem. Koruptor akeh ditangkepi, akeh nyerahno duit secara diam-diam. Lah piye terusan, Pak? Iki program makan gratis sih sida apa ora iki? Sida dilanjut apa ora iki urip iki? Tolong dong Mulyono, ini peliharanya dikondisikan pada PA semua. Heran deh, kalian tuh pada sekolah nggak sih? Kalau komen itu pada konyol semua. Kamu udah melakukan apa untuk negara? Nanti kalau dikritisi dikit kebijakannya, dibilangnya ini pasti anak abah, ini pasti anak abah. Mentok-mentoknya malah disuruh pindah negara. Kacau ini. Kalian paham nggak sih apa arti negara demokrasi? Artinya adalah kita semua sebagai rakyat bebas berpendapat, bebas mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena itu udah jadi kesepakatan kita bersama. Kita duduk, kita hidup, kita bernaung di dalam negara demokrasi. PA, kalau punya handphone itu dimanfaatkan buat browsing-browsing yang berguna. Cari tuh apa arti negara demokrasi, dibaca, dipahami. PA. Ini adalah sebuah puncak komedi ya, sumpah ini lucu banget. Modalnya dari mana? Ya kita patungan para nelayan, Pak. Oh, gokil, menyalawi. Gua atau milik Agung Sedayu ya, Pak? Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini, Pak. Aduh, Abu Duda. Ini apa nih? Ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut. Ayo mau ngomong apa lu sekarang? Itu yang ngomong menteri loh, bukan buzzer. Nih lu baca baik-baik nih. Daftar nama-nama pemilik kawasan yang ada di sekitar pagar laut. Lu baca tuh.
PT Intan Agung Makmur. Yang punya siapa? Lu searching tuh, lu cari tahu yang punya siapa, bos. Dan bisa-bisanya lu bilang itu hasil swadaya masyarakat. Dan lihat ini guys, ini adalah sebuah puncak komedi ya. Sumpah ini lucu banget. Modalnya dari mana? Ya kita patungan para nelayan, Pak. Gokil, menyalawi. Jadi warga sana, nelayan sana patungan untuk orang yang lebih kaya, untuk konglomerat. Sumpah ya, ini si Abu Duda sama dua nelayan tadi tuh perlu dipertanyakan tuh. Itulah teman-teman komentar netizen hari ini. Ya pada intinya saya kalau menjadi nelayan pakai akal logika sehat teman-teman. Masa sih kita mau dibayar untuk mempersulit diri kita sendiri gitu loh teman-teman. Kita pakai logika sajalah. Kita heran dengan nelayan-nelayan yang mau dibayar 120.000 ini teman-teman. Aduh miris sekali. Ya 120.000 tapi kedepannya diri kita sendiri gitu loh yang sengsara. Kok mau-maunya dibayar 120.000 untuk mempersulit akses dia mencari ikan sendiri gitu loh. Kan aneh gitu loh ya. Oke lah faktor ekonomi bang. Tapi ya kita harus pikir panjang juga dong bro. Nggak bisa kayak gitu. Dan saya kritik lagi Pak Prabowo. Dari awal kasus pagar laut ini menggeming, tidak ada satu kata pun statement dari Pak Prabowo yang menyinggung terkait pagar laut ini. Yalah entah di belakang Pak Prabowo untuk menyarankan perangkatnya atau jajarannya untuk mengusut kasus tuntas ini, tapi tolonglah beli statement tegas di hadapan media terkait kasus pagar laut ini. Karena olok-olokan untuk Bapak ini udah menggema gitu di netizen ini. Dibilang mancang ompong lah, dibilang kucing lah. Berilah statement tegas di media Pak, bahwa saya akan tindak tegas dan saya akan usut kasus pagar laut ini. Teman-teman gimana menurut pandangan kalian dan komentar kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.